membuat keyakinan kelas, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yang selama ini kita lakukan adalah peraturan kelas atau tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Tetapi bukan itu lagi, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas ke kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ada yang bisa bantu jawab ini? Mengapa kita mengendarai kendaraan roda 2? Kalau melindungi kepala dari benturan. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan, jika terjadi kecelakaan, maka helm dapat melindungi kepala kita supaya tidak retak. Ya, bagus. Nah, inilah yang kita harapkan. Berarti yang muncul dalam dirinya adalah itu motivasi intrinsik. Itu adalah keselamatan, bukan karena takut dengan Pak Polisi. Jadi setiap anak yang tidak melakukan pekerjaan bukan karena takut sama guru tetapi dia memiliki motivasi intrinsik. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan penggunaan masker yaitu agar mencegah segala virus yang bisa menular kepada orang lain. Mencuci tangan setiap saat itu merupakan kewajiban agar tangan selalu bersih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Begitu juga halnya dengan siswa kita. Kita mengharapkan bagaimana anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsik, bukan karena hukuman atau penghargaan serta ancaman yang kita berikan. Daripada peraturan yang lebih rinci berupa pernyataan universal kebutuhan dasar manusia dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dari kelas 1 sampai kelas 6, membuat keyakinan kelas. Bagaimana siswa itu menyampaikan apa yang dia inginkan, baru menempelkan, kemudian melakukan persetujuan. Nah, ini keyakinan kelas, tidak ada lagi kata tidak. Semua kata-kata negatif, jangan membuang sampah sembarangan, tidak terlambat ke sekolah, itu lagi ditiadakan. Karena itu adalah mengandung unsur kata negatif, ada kata tidaknya. Tetapi bagaimana hal itu diubah menjadi ke hal yang positif, kata tertib atau aturan. Kita kembali buanglah sampah pada tempatnya, dibuang kata tidaknya, itu masih dalam kesepakatan. Tetapi mencari kata-kata yang bagus. Di situ kita kasih kata tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi selalu menggunakan kata tidak. Nah, ini kata tidak dan kata jangan itu adalah mengandung unsur kata negatif. Yang hasil jangka panjangnya itu yang tidak baik. Jadi kita berharap guru yang biasa saja itu hanya mampu menceritakan. Tetapi guru yang baik dia mampu menjelaskan. Guru unggul mampu menunjukkan dan guru hebat mampu menginspirasi. Mudah-mudahan ini awal untuk kita melangkah ke depan. Tapi sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau pernyataan atau saran atau tanggapan, saya persilahkan. Tapi sebelumnya itu kita sampaikan kata pengantar bahwa tidak ada lagi kata tidaknya. Anak ketika siswa bertanya misalnya, Bu, tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh berkata-kata kotor. Jadi intinya itu berkata-kata kotor itu masuk ke mana? Keyakinan kelas yang mana? Itu saling menghargai. Mudah diingat. Nah, ini dibuat dalam bentuk positif. Tidak terlalu banyak, bukan lagi tidak membuang sampah sembarangan,
tetapi bertanggung jawab terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Tidak mengerjakan PR, tidak melaksanakan tugas, itu masuk kategori mana? Itu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Sebenarnya ini keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas. Dan Merdeka Belajar itu dia pernah mendapatkan ini, keyakinan kelas. Karena kita tidak mampu bergerak ke depannya kalau kita tidak membuat IKM, keyakinan kelas. Jadi ini adalah salah satu yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi mungkin ada, nanti saya bantu tanya ke siswa kita, siapa yang buat? Kita pasti dia menjawab, saya pun. Siapa yang laksanakan? Saya pun. Kalau melanggar, dia akan sadar sendiri, pelan-pelan. Mungkin agak sulit awalnya, karena saya terus terang juga kadang dalam proses pembelajaran masih mengingat pembelajaran konvensional, tetapi insya Allah pelan-pelan kita mulai ke paradigma baru. Bagaimana kita tidak memaksakan ego kita kepada peserta didik kita. Iya. Iya, intinya budaya positif. Bagaimana kita bisa menjadi, intinya kita adalah seorang guru. Pakaian pun sebenarnya itu adalah contoh bagi siswa-siswa kita. Tapi alhamdulillah kalau di sini di Majaulan dan sekitarnya rata-rata gurunya kalau persoalan baju atau pakaian alhamdulillah. Berarti kalau dikaitkan dengan ilmu agama itu ada. Iya. Ada berkata, ada berperilaku. Iya. Sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini telah lama dilakukan pada zaman Khalifah. Didiklah anak sesuai dengan zaman. Dalam artian kita tetap mengontrol dari belakang. Didiklah anak sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Kita hanya menuntun apa yang menjadi bakat dan minat peserta didik kita. Mungkin terus terang kalau saya dulu memaksakan, alhamdulillah sudah 1 minggu ini saya mulai ada perubahan. Kalau dulu saya paksakan, kan dulu ada KKM yang harus kita capai dan pelan-pelan itu akan ditiadakan. Tapi masih ada. Semua kelas itu bentuk keyakinan kelas. Maksudnya saya kan ini kurikulum Merdeka, apakah juga kelas sedang juga sudah bisa diterapkan? Kasih pertanyaannya, Bu. Pertanyaan yang sama dari sekolah-sekolah yang lain. Apakah keyakinan kelas ini juga sudah mulai diterapkan dari kelas 2, 3, 5, dan 6? Mengingat kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih K13. Iya, Bu. Kalau keyakinan kelas itu satu sekolah. Karena itu adalah langkah awal kita untuk masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Tidak, Bu. Awal pembelajaran kita buat, tetapi bisa kita ubah. Itulah bedanya dengan tata tertib. Kalau tata tertib kan itu kayak permanen. Ketika dibuat di awal pembelajaran, itulah yang kita laksanakan sampai akhir proses pembelajaran. Tidak, Bu. Ketika sudah ada keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun pembelajaran, itulah yang menjadi patokan kita. Beda nanti ketika 1 bulan, 2 bulan, kita menginginkan ada perubahan, ada yang kurang atau ada yang lebih, kita bisa komunikasikan dengan siswa kita. Yang perlu ditekankan di sini masalah diri kita dulu. Jadi masalah diri kita dulu, karena kita yang akan memberi contoh yang baik sama anak-anak, terutama pada bertutur kata. Karena istilahnya di sini tidak ada lagi kata jangan, tidak. Itu yang intinya di situ. Tidak ada lagi kata jangan, tidak. Seperti kalau misalnya sama kalau sekarang misalnya anak kita kan sekarang yang menjadi kebiasaan sekarang kan HP. Berarti kita tidak boleh mengatakan jangan pakai HP, tapi yang akan kita sampaikan sama anak itu adalah dampaknya. Jadi bilang jangan pakai HP, tapi ditanya awas kalau misalnya bukan kata awas tapi bilang kalau pakai HP matanya akan rusak, cepat rusak.
Begitu. Demikian sekadar masuk. Terima kasih. Terus terang ini yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk menteri. Bagaimana kita mampu sharing-sharing khususnya di sekolah kita. Apa yang kita dapatkan itu kita sharing-sharing. Tidak menutup kemungkinan mungkin bisa saja dari Ibu Rita, Ibu Rosmini, atau yang lainnya mendapatkan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kita bisa saling sharing, jawab. Itu akan mudah, terasa ringan pekerjaan ketika kita mampu membentuk kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa meminta Bapak Komite atau orang tua siswa untuk kita adakan begini, kita saling sharing-sharing. Dan dia menjelaskan apa permasalahan anaknya selama ini, mengapa anaknya tidak mengerjakan tugas. Begitu. Pada hari ini, sekali lagi ucapan terima kasih untuk kita semua, khususnya Gurunda, Ibu Kepala Sekolah. Mungkin saya tak semangat ini nih, andaikan tidak ada motivasi dari kalian semua, support yang ada. Itu yang saya harapkan, karena mendengar teman-teman yang kadang cerita, masih saya kamu yakido, si buahku merisa uhoda. Maka alhamdulillah kalau saya di sekolahku, intinya pada seperti ngerangin. Karena di grup itu ada yang tidak bisa sampaikan kegiatan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.